Selaparan, Pak Deputi BPOKK DPP Partai Demokrat yang di ADART kita melarang Pak double jabatan, rangkap jabatan. Kalau sudah pengurus DPC jangan hanya menerima laporan, betul nggak berdomisili di wilayah bersangkutan, betul nggak tetap. Pelaksana tugas Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Si Maderai Edi Astawa, menegaskan bahwa partai tetap solid meski tengah menghadapi ujian hukum terkait kadernya. Pernyataan ini disampaikan menyusul penetapan Indra Jaya Usman sebagai tersangka kasus korupsi Pokir Siluman DPRD NTB oleh Kejati NTB. Maderai, yang baru saja resmi ditunjuk sebagai PLT Ketua DPD oleh Ketua Umum AHY, menjelaskan bahwa Partai Demokrat memberikan pendampingan hukum penuh kepada IJU. Hal ini menunjukkan bahwa partai tetap mengutamakan solidaritas dan tanggung jawab internal. Ia menambahkan bahwa ke depan, Partai Demokrat ingin fokus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara yang konstruktif. Mengenai bantuan hukum yang diberikan kepada IJU, Maderai menjelaskan bahwa partai menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun secara konstitusi, partai berkewajiban memberikan pendampingan melalui Badan Hukum dan Pengamanan Partai. Meski demikian, ia menegaskan bahwa urusan benar dan salah diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, sementara pendampingan terhadap kader tetap dijalankan secara optimal. Saat ditanya soal kemungkinan langkah hukum berupa pra-peradilan, Maderai menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Badan Hukum dan Pengamanan Partai yang memang berpengalaman di bidang hukum. Terkait isu bersih-bersih kader bermasalah, Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku di luar partai sambil tetap menjalankan aturan internal dan kode etik partai. Yang jelas, partai pasti punya kode etik, punya peraturan-peraturan partai, yang pastinya semua partai ingin mewujudkan betul-betul kader yang militan, yang membesarkan partai, untuk bisa benar-benar mewujudkan arah perjuangan secara nasional, termasuk di NTB. Pungkas Maderai. PLT pelaksana tugas sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Ketum Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Pastinya mendapatkan amanah ini, saya segera melaksanakan konsolidasi organisasi sampai dengan ke tingkat DPC. Seluruh jajaran rencana akan saya kunjungi untuk memastikan perintah ketum bahwa konsolidasi partai berjalan dengan baik. Pasca walaupun kemarin terjadi masalah yang semua partai akan saya rasa pasti ada masalah secara internal, tetapi pendampingan hukum yang diberikan oleh ketum meyakinkan bahwa kita semua keluarga besar Partai Demokrat tetap solid, dan pastinya ke depan kita ingin memberikan kontribusi yang positif dan nyata untuk setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Berarti memang ada pendampingan hukum dari partai atas kasus yang dihadapi oleh. Pastinya Partai Demokrat melalui Mas Ketum sudah yang pertama pasti menghormati proses hukum yang sedang dihadapi oleh Bang Ijun. Yang kedua, secara keluarga besar, secara konstitusi kita memberikan pendampingan hukum melalui Badan Hukum dan Pengamanan Partai, yang itu memang sudah kewajiban dalam organisasi. Proses benar salahnya kita semua serahkan kepada aparat penegak hukum. Pastinya kita hormati secara bersama, tapi pendampingan sebagai kader itu tetap kita harus laksanakan dengan sebaik. Langkah hukum yang dijalani berarti dalam bentuk pra-peradilan. Dalam pra-peradilan tidak, itu kan diserahkan kepada Badan Hukum dan Pengamanan Partai. Mereka yang pasti beliau yang punya pengalaman secara hukum, tetapi secara pemimpin partai saya sebagai PLT saat ini hanya bisa memberikan bahwa partai dalam hal ini ketum sudah memberikan pendampingan hukum yang maksimal. bulan apa Pak? Musdanya bulan apa? Musda secara nasional, kebetulan saya juga pengurus di pusat sebagai sekretaris BPOKK. Musda konsolidasi organisasi dimulai dari bulan Februari 2026. Rencana dari ketum itu akan lanjut kepada Musda. Apakah itu bisa
bisa maju kembali atau gimana? Maju tidak, semua mekanisme diatur dalam ADRT, peraturan organisasi. Pastinya semua proses ada persyaratan, kemudian ada juga ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bakal calon. Maju tidaknya kan nanti keputusan yang hukum bagaimana tentang Bang Yusuf yang Jadi musdanya tidak maju atau tidak tetap mengikuti instruksi DPP, Bro? Musda dalam Nusa Tenggara Barat kita belum jadwalkan kapan akan dilaksanakan, tetapi pastinya saya bisa memberi gambaran akan di tahun 2026. Apakah ada arahan dari DPP untuk melakukan bersih-bersih juga untuk kroni-kroninya hijau ini, Pak Ketua? Bersih-bersih atau ini kroni itu biarlah aparat hukum yang menentukan, Mas, bukan kapasitas partai, tetapi partai pasti punya kode etik, punya peraturan partai yang pastinya semua partai ingin mewujudkan betul-betul kader yang militan yang membesarkan partai untuk bisa benar-benar mewujudkan arah perjuangan secara nasional, termasuk di Nusa Tenggara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.